Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau dengar perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Tuhan Yesus, tolong kami. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, iman yang benar. Sama-sama katakan dengan saya, iman yang benar. Dalam Daniel pasal yang ketiga, ada satu kisah di mana Raja Nebukadnezar membuat patung emas dan semua rakyat harus menyembah patung itu. Di ayat yang ke-6 dari Daniel pasal 3, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat yang ke-12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Wow. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka sedang diperhadapkan dengan namanya dapur perapian. Mereka sedang diperhadapkan dengan satu masalah. Mereka sedang diperhadapkan dengan satu kesulitan, tekanan yang ada di depan mereka pada saat itu. Kalau mereka nggak menyembah patung emas yang Tuan Raja dirikan, mereka akan dimasukkan ke dalam dapur perapian itu. Ayat yang ke-18, Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, ini adalah iman yang benar. Ketika ada masalah yang diperhadapkan, ada persoalan, ada pergumulan, tetapi jawab Sadrak, Mesak, Abednego, seandainya Tuhan tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung dan tidak akan memuja dewa Tuanku yang Tuanku dirikan. Wah, mereka berketetapan hati, walaupun mungkin perapian itu nggak pergi dari mereka, tetapi mereka punya iman yang benar bahwa mereka sesungguhnya tetap mengasihi dan mencintai Tuhan selama-lamanya. Tuhan nggak bisa ditukar dengan dewa-dewa lain. Betapa mengasihi Tuhan yang mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memiliki iman yang benar. Iman yang benar adalah di mana walaupun gunung itu tidak berpindah, tetapi mereka tetap menyembah Tuhan. Mereka tetap menghormati Tuhan. Iman yang besar bisa memindahkan gunung, tetapi iman yang benar, walaupun gunung itu tidak pindah, tapi kita tetap menghormati Tuhan dan tetap menyembah Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Wow. Biarlah setiap kita memiliki iman yang benar yang dimiliki Sadrak, Mesak, Abednego. Apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini? Apa yang sedang kita perhadapkan hari-hari ini di depan setiap kita? Kesulitan, tekanan-tekanan di depan setiap kita, masalah-masalah di depan setiap kita, persoalan, badai kehidupan yang kita harus hadapi di depan setiap kita. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus.
Kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka berketetapan hati untuk tetap menyembah Tuhan dalam keadaan dan situasi apapun. Mereka nggak begini loh. Kalau Tuhan nggak tolong, ya udah mereka uring-uringan. Mereka rasanya mereka pengen kabur gitu. Rasanya mereka pengen, ya udah tinggalin Tuhan aja deh. Ah udahlah, ada tuh Tuhan-Tuhanan lagi deh. Enggak tuh. Sadrak, Mesak, Abednego nggak begitu. Tapi dia malah berketetapan hati, seandainya Tuhan tidak menolong juga, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan Raja dirikan. Ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Wow, mereka mau dimasukkan ke dalam perapian, dipanasin lebih lagi. Bayangin. Dan di ayat yang ke-21, lalu diikatlah ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka tetap masuk ke dalam yang namanya penderitaan itu. Mereka tetap masuk ke dalam yang namanya apa? Perapian itu. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-22, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu ke atas. Wah, orang-orang yang bawa Sadrak, Mesak, Abednego itu kebakar semuanya karena saking panasnya api itu. Tetapi lihat ayat yang ke-23, tetapi ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Mereka jatuh dengan terikat. Dan ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat dalam api itu? Bukan karena mereka terikat. Jawab mereka kepada raja, ya benar Raja, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Mereka di dalam perapian malah tidak terikat, malah ada 1 orang lagi, dan mereka sebut dewa, dan aku percaya itu Tuhan. Di mana Tuhan tetap menemani saudara walaupun saudara ada di dalam lembah kekelaman saudara. Saudara ada di titik terendah saudara, Tuhan menemani saudara. Tuhan yang menemani setiap kita, asalkan setiap kita punya iman yang benar. Walaupun belum terjadi apa-apa dalam kehidupanku, aku nggak mau namanya menukar Tuhan. Aku tetap berpegang kepada Tuhan, dan aku akan tetap menyembah Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupanku, karena aku percaya Tuhan yang menemani aku. Biarlah setiap kita memiliki iman yang benar, di mana walaupun gunung itu di depan setiap kita tidak berpindah, tetapi kita akan tetap menghormati Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Walaupun hari-hari ini masalah kita belum berpindah, masalah kita masih ada, sepertinya banyak Goliat yang harus saudara dan saya hadapi, dan itu belum berpindah. Dengar baik-baik, tetaplah menyembah Tuhan, tetaplah berketetapan hati. Walaupun saya belum melihat pertolongan, tapi saya akan berketetapan hati untuk menyembah Tuhan, karena saya percaya Tuhan akan menemani saya di lembah. Asal ada Tuhan Yesus yang menemani saya di masalah saya, asal ada Tuhan Yesus yang menemani saya di pergumulan saya, asal ada Tuhan Yesus yang menemani saya di tengah-tengah persoalan dan pergumulan saya, maka saya akan aman. Wow, luar biasa. Dan dengar baik-baik Bapak Ibu sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus, pada akhirnya Raja Nebukadnezar suruh mereka keluar. Di ayat yang ke-27, dan para wakil raja, para penguasa, bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka
tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Padahal mereka ada di tengah-tengah masalah, ada di tengah-tengah persoalan, mereka ada di tengah-tengah pergumulan mereka. Pergumulan masalah mereka tidak menghancurkan mereka. Sesungguhnya pergumulan masalah yang mereka hadapi memperlihatkan bahwa Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan mereka, asalkan saudara dan saya memiliki iman yang benar dan tetap berespon benar ketika keadaan-keadaan yang kita hadapi hari-hari ini tidak seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau. Kita tetap memilih Tuhan. Aku tetap menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap memuliakan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap menyembah Engkau Tuhan. Pilihlah di mana saudara dan saya tetap bertetapan hati untuk tetap memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun. Wow! Dan dengar baik-baik di ayat yang ke-28, berkata Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Wow! Dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan tukar Yesus dengan hal apapun. Jangan tukar Yesus dengan hal apapun. Jangan ganti Yesus dengan hal apapun. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena aku percaya Yesuslah jalan dan Dia jawaban bagi saudara dan saya. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang dari bangsa, suku bangsa, bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal dan rumah-rumahnya dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Dengar baik-baik, masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya sesungguhnya bukan untuk menghancurkan saudara, tapi sedang mengupgrade saudara, sedang menaikkan level setiap kita. Karena Tuhan mau hidup saudara menjadi berkat, hidup saudara menjadi kesaksian buat banyak orang mengenal Yesus lewat hidup setiap kita. Biarlah melalui perenungan hari ini, saudara kita disadarkan bahwa sesungguhnya kita perlu Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Biarlah kita memiliki iman yang benar, iman yang dimana Yesus adalah dasar dari iman setiap kita. Firman Tuhan adalah kekuatan setiap kita. Sehingga walaupun gunung itu tidak berpindah, tetapi kita tetap menghormati Tuhan dan kita tetap menyembah Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa, dahsyat dalam kehidupanku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, aku bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, Engkaulah kekuatanku Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku Tuhan Yesus. Tuhan, aku percaya Engkau menemani kami di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah dapur api setiap kami, di tengah-tengah persoalan setiap kami. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau nggak pernah meninggalkan sedikit pun setiap kami Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami di lembah kekelaman kami, di tempat titik terendah setiap kami. Engkau tetap memegang kami dan Engkau tetap bilang sama kami, aku menyertai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Asal ada Yesus dalam kehidupan kami, kami aman. Asal ada Yesus dalam kehidupan kami, kami aman. Tuhan, terima kasih buat firman, buat perkataanmu. Biar firmanmu ini menguatkan kami, menegur setiap kami, meneguhkan setiap kami, untuk kami tetap berpegang, berketetapan hati bahwa kami miliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang benar dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, biar kami memiliki iman yang benar dalam kehidupan setiap kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami ya Tuhan, yang saat ini mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa buat mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, masuk ke dalam hati mereka, di mana Engkau menjadi Raja dan Tuhan atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus yang aku sembah dan aku layani. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.